Melihat betapa besarnya gate yang terbuka di depannya, Jinho sampai melongo. Meski begitu, banyak sekali wartawan yang berkerumunan di depan gate tersebut untuk meliput penyerbuan Perdana Serikat Ah-jin. Seorang wartawan juga tidak lupa untuk menanyakan ada hubungan apa antara Sung Jin-woo dengan aktris Yoo So-hyun yang sempat memposting foto selfie dengannya di akun medsos si aktris. Tanpa menjawab satupun pertanyaan wartawan, Jinwo langsung mengeluarkan beberapa prajurit bayangannya yang saat diukur oleh agen Jinchul ternyata levelnya rank B ke atas. Dengan begitu, persyaratan jumlah minimum pasukan untuk penyerbuan sebuah gate kelas A sudah terpenuhi. Namun agen Jinchul merasa perlu ikutan masuk ke dalam dungeon karena dia mendapatkan tugas dari Go Gun-hye untuk mengawasi jalannya penyerbuan. Selang beberapa waktu, agen Jinchul terlihat merinding begitu melihat betapa ganasnya pasukan bayangannya Jinwo. Monster rank A yang mungkin hunter veteran pun akan sedikit mengalami kesulitan saat menghadapinya bisa dibabat habis hanya dalam sekejap mata. Ada yang mainnya keroyokan, ada yang duel one on one, dan ada juga yang main copot kepala lawan. Dari semua tentara bayangannya Jinwo, yang paling menarik perhatian agen Jinchul adalah Igris. Setahu agen Jinchul, hanya hunter kelas atas saja yang bisa menggunakan sihir petir. Namun, setiap ayunan pedangnya Igris mengeluarkan petir yang sangat kuat. Agen Jinchul yang hanya bisa bengong, baru tersadar ketika melihat Jinwo menendang seekor semut bayang di depannya yang tetap ngeyel meski sudah dilarang memakan mayat para monster. Tapi setelahnya agen Jinchul kembali bengong begitu melihat pasukan bayangan Jinwo ternyata bisa bagi-bagi tugas. Nah, setelah monster yang tersisa tinggal si bos dungeon, Jinwo menarik semua bayangannya kecuali yang bertugas menambang dan mengangkut hasil buruan. Saat ditanya oleh agen Jinchul, Jinwo bilang jika mengandalkan prajurit bayangannya terus-menerus, kemampuan bertarungnya bisa tumpul. Dan Jinwo pun mendapatkan kenaikan level setelah berhasil mengalahkan si bos dungeon. Berkat kenaikan level itu, semua skill eksklusif Jinwo juga mengalami kenaikan level. Kini Jinwo hanya butuh waktu cooldown selama 2 jam setiap kali menggunakan skill pertukaran bayang. Agen Jinchul jelas terkejut. Sisik naga yang terkenal sangat kuat sebagai bahan untuk membuat perisai nyatanya bisa dihancurkan dengan mudah oleh Jinwo hanya dengan 2 bilah pisaunya. Setelah itu matanya jadi semakin melongo begitu melihat Jinwo membangkitkan jiwa si bos dungeon untuk dijadikan sebagai tentara bayangannya yang baru. Kemudian bayangan baru Jinwo itu diberi nama Jima. Karena si bos dungeon sudah kalah, dungeon akan segera tertutup dalam 1 jam. Di luar dungeon, para wartawan yang masih setia memburu berita terlihat syok begitu melihat bayangan besar muncul dari balik gerbang. Namun begitu yang keluar ternyata adalah Tos yang membopong mayat si bos dungeon, semuanya tampak terkejut. Siapa sangka gate kelas A bisa diselesaikan secepat itu. Sementara agen Jinchul terlihat pucat pasi seolah baru menyaksikan pembantaian massal. Dan memang seperti itulah yang dia laporkan kepada Go Gun-hye. Go Gun-hye sendiri kemudian merasa bersalah sudah menyebut Jinwo sebagai one man right team karena sejatinya lebih layak disebut sebagai one man guild. Di saat yang sama, sebuah gate berukuran raksasa muncul di langit Tokyo, Jepang. Kematian Goto Ryuji dan 6 hunter rank S Jepang di Pulau Jeju mulai memberi dampak yang cukup signifikan. Meski kini posisi ketua serikat Draw Short sudah digantikan oleh Reiji Sugimoto, tetapi gosip tentang Goto Ryuji yang menjadi budaknya ketua asosiasi hunter Jepang masih hangat diperbincangkan. Nah, kemunculan gate berukuran raksasa di langit Tokyo memaksa para hunter elit Jepang dan pihak yang berwenang untuk segera melakukan rapat darurat. Menurut salah satu peserta rapat, para hunter rank S Jepang tidak akan bisa menangani gate kelas S tersebut. Namun, jika harus menyewa jasanya Thomas Andre, mereka tidak punya cukup dana untuk membayarnya. Alhasil Sugimoto mengusulkan untuk menggunakan jasanya Yuri Orlov yang dijuluki sebagai Master Barrier. Sementara di Seoul, Jinwo yang baru saja memarkirkan mobilnya tanpa sengaja bertemu dengan Hunter Cha. Sempat salting saat melihat Jinwo. Tujuan Hunter Cha berada di sana ternyata karena dia ingin mengambil mobilnya yang ketinggalan karena kemarin pergi bersama dengan Jinwo menggunakan Shadow Exchange. Pada momen inilah Hunter Cha bilang ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Di dalam hatinya, Hunter Cha sebenarnya ingin bertanya, ada hubungan apa antara Jinwo dengan Yoo So-hyun? Tetapi begitu keluar di mulutnya, bunyinya jadi beda. Hunter Cha bilang ada pesan dari Hunter Min Byung-gu untuk Jinwo terkait kekuatannya. Karena pembicaraannya serius, Jinwo kemudian mengajak Hunter Cha untuk masuk ke dalam kantornya. Saat sudah berduaan di dalam kantor, Hunter Cha yang sempat grogi akhirnya bercerita.
Saat disembuhkan oleh bayangan Hunter Min di Pulau Jeju, sang Hunter sempat menitipkan pesan kepadanya. Hunter Min bilang Jinwo harus berhati-hati dengan kekuatannya karena saat dirinya dihidupkan kembali, kesadaran dan pikirannya memang ada, tetapi matanya terasa gelap dan dia hanya bisa bergerak sesuai keinginan Jinwo. Menurut Hunter Min, ada perasaan bahagia saat dirinya melayani Jinwo, namun kekuatannya yang mengerikan itu membuatnya takut. Setelah mendengar cerita Hunter Cha, Jinwo merasa saat ini prioritas utamanya bukanlah bertambah kuat, melainkan mengetahui rahasia di balik kekuatannya. Di mana satu-satunya cara untuk mengetahuinya hanyalah dengan kembali ke kuil Chartenon yang sehari lagi akan terbuka. Ketika sedang makan di sela-sela penyerbuan, Jinwo bilang kepada Jinho kalau bayangannya tidak sepenuhnya autopilot. Contohnya saja si semut yang tetap memakan monster meski sudah dia larang. Lalu, berhubung Jinho menanyakan kabar adiknya, Jinwo kemudian mencoba skill sharing sense yang sudah naik ke level 2 untuk melihat sedang apa Jin Ah sekarang. Melalui kacamatanya Beru yang kini ditugaskan untuk menjaga adik kesayangannya itu, ternyata Jin Ah sedang tidur. Dari sinilah akhirnya Jinwo tahu kalau Beru suka nonton drakor Seigu. Makanya logat bicaranya sering terdengar aneh. Jinwo kemudian gantian menerawang kegiatan ibunya yang sedang berbelanja, baik Hyunho dan Hunter Choi yang sedang ribut, serta Hunter Cha yang sedang mandi. Namun belum sempat melihat pemandangan indah, Jinho sudah keburu mengganggunya. Setelahnya diketahui kalau Jinwo sebenarnya juga mendapatkan permintaan untuk membantu Jepang. Namun karena ingin masuk kembali ke dalam kuil Chartenon, Jinwo tidak mengambil job tersebut. Sementara itu, Yuri Orlov yang dimintai bantuan oleh Sugimoto mematok jasa dengan harga 3,6 miliar dolar per tahun untuk menahan Gate agar tidak terjadi dungeon break. 3,6 miliar dolar per tahun yang diminta oleh Yuri Orlov sama dengan 10 juta dolar per hari. Itu jelas angka yang sangat besar. Namun Yuri Orlov bilang itu masih lebih murah daripada menyewa jasanya Thomas Andre. Sempat tidak terima dengan cara bicaranya Yuri Orlov yang terkesan merendahkan, Hoshino dan Kane akhirnya merasakan sendiri betapa kuatnya sang Hunter Rank S dari Rusia itu. Sugimoto kemudian langsung menelpon pihak Jepang untuk merundingkan kesepakatan tersebut. Sementara di Korea, Jinwo terlihat sudah siap untuk masuk kembali ke kuil Chartenon. Setelah pamit kepada ibunya, Jinwo langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan, yang ternyata berada di dalam gate rank C yang terbuka di sekolahnya Jin Ah. Begitu sampai di lokasi, Jinwo langsung memperingatkan agen yang bertugas untuk menghentikan penyerbuan sekarang juga. Jinwo lalu segera masuk ke dalam dungeon untuk menyuruh para hunter yang 2 jam sebelumnya masuk agar segera keluar. Di dalam dungeon, para hunter terlihat bingung. Meski bos dungeon sudah dikalahkan, tetapi pintu ruangan yang ada di depan mereka tetap tidak bisa dibuka. Begitu sampai di depan pintu, Jinwo langsung memperingatkan para hunter kalau ruangan di balik pintu itu sangatlah berbahaya. Sehingga mulai dari situ, dia yang akan menggantikan mereka untuk masuk. Tapi setelah Jinwo berhasil membuka pintunya, seorang hunter mendekatinya dan bilang kalau dungeon tersebut sudah dibeli oleh serikatnya, sehingga Jinwo tidak punya hak untuk menyuruh mereka pergi. Merasa peringatannya diabaikan, Jinwo akhirnya mempersilahkan siapapun yang mau masuk ke dalam kuil, dan hunter yang sempat menegur Jinwo lah yang nekat masuk duluan. Namun baru masuk beberapa langkah tubuhnya nyaris remuk jika saja Jinwo tidak buru-buru menariknya keluar. Setelah melihat sendiri apa yang menanti mereka di balik pintu itu, para hunter akhirnya mendengarkan perintah Jinwo untuk segera keluar dan melaporkan kepada asosiasi kalau dungeon ganda sudah muncul kembali. Selanjutnya, Jinwo langsung masuk sendirian untuk mencari jawaban terkait asal-usul kekuatannya. Dengan kemampuannya saat ini, Jinwo bisa langsung tahu kalau patung-patung raksasa yang ada di sana hanyalah boneka yang dikendalikan oleh sebuah entitas yang bersembunyi di balik patung pemegang prasasti. Saat itulah Jinwo langsung menghampiri patung itu. Di waktu yang sama, di depan para wartawan yang mengerubutinya di bandara Jepang, Yuri Orlov sesumbar bakalan membuat lingkaran sihir raksasa untuk menahan agar tidak terjadi dungeon break di Tokyo. Namun, karena yang akan ditahan adalah Gate Rank S, Yuri bilang barrier yang akan dia buat nanti tidak akan cukup ditahan dengan menggunakan energi sihirnya saja. Sehingga keberlanjutannya akan ditopang dengan menyerap energi sihir yang ada di sekitar sana. Maka dari itu, pemerintah Jepang harus menyediakan batu sihir yang banyak di segala penjuru kota Tokyo.
Go Gun-hye yang menonton siaran persnya Yuri Orlov dari kantornya merasa kurang begitu yakin dengan rencananya itu. Namun, jika sampai rencananya itu gagal, Go Gun-hye yakin Tokyo akan hancur lebur. Setelahnya, Go Gun-hye bertanya tentang Sun Jinwoo kepada agen Jinchul, di mana dari situ diperoleh informasi kalau Serikat Ah-jin sudah memesan banyak gate untuk mereka jarah. Namun, karena Jinwoo bilang dia punya urusan, untuk 1 minggu ke depan dia tidak memesan 1 gate pun. Go Gun-hye yang sempat kagum dengan Serikat Ah-jin kemudian pamit pergi duluan saat ada sebuah panggilan masuk di HP-nya agen Jinchul. Seseorang ditelepon melaporkan kepada agen Jinchul jika gate yang muncul di sekolah yang sempat terjadi dungeon break di sana ternyata adalah dungeon ganda dan Hunter Sun Jinwoo sudah masuk ke dalam sana. Di dalam dungeon, entitas yang bersembunyi di balik patung prasasti akhirnya menampakkan diri di depan Sun Jinwoo. Si entitas misterius itu bilang sekarang saatnya untuk ujian terakhir. Lalu dengan sekali tepuk tangannya, para patung raksasa mulai bergerak lagi. Dia bilang dia akan memberitahu semuanya jika Jinwoo berhasil bertahan sampai akhir. Jinwoo lalu berniat memanggil tentara bayangannya untuk membantu. Tetapi dengan satu jentikan jemarinya, si entitas misterius berhasil mengunci skill spesialnya itu. Dia bilang yang ingin dia uji bukanlah tentara bayangannya, melainkan Sun Jinwoo-nya sendiri. Setelahnya, dia juga mengunci akses untuk membeli ramuan penyembuh di shop item. Dan sampai ujiannya berakhir, Jinwoo tidak akan bisa keluar dari ruangan. Meski terkesan melihat Jinwoo bisa menghandle para patung kesatria raksasa, si entitas misterius yang tidak ingin ujiannya selesai terlalu cepat, langsung membangkitkan patung yang dia sebut sebagai Tuhan.